Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor, kali ini kita mau membahas yang agak ribet lagi. Ini namanya topologi tanpa kabel. Jadi gini lor, di sini saya punya alat ya, namanya TP-Link WN722N. Ini alatnya ya. Dan ini kita akan colokkan nanti di STB H680P. Di STB 860H itu bisa ya, sama aja. Yang penting intinya dia OpenWRT, mau dia yang Luci 24, Luci 23 itu bisa juga. Nah, ini kalian nanti tinggal colokkan aja di OpenWRT-nya punya kalian. Dan syarat lain itu OpenWRT-nya wajib on ya. OpenWRT-nya wajib on. Topologinya tuh simple, tapi dibilang simple banget ya enggak juga ya. Yang pertama adalah kita akan buat si WiFi ini sebagai penyebar. Bisa juga sebagai penerima ya. Ini bisa penerima dan bisa penyebar. Tergantung kalian maunya kayak mana. Lalu nanti di STB ini juga bisa diubah mau jadi penyebar atau penerima. Intinya salah satu ya. Kalau misalkan yang TP-Link ini dia sebagai penyebar, berarti WiFi internal STB itu sebagai penerima gitu ya. Ini saya gunakan Luci 24 yang punyanya Reyang ya, yang Niki ya. Itu yang Niki bisa, ini saya sudah gunakan. Tapi kok nggak nyala ya. Ini kita pakai modemnya yang support WiFi, jadi terserah kalian mau modem apapun. Misalkan modemnya itu nggak support untuk dicolokkan atau ditancapkan menggunakan kabel data seperti ini ya, contohnya ya. Jadi misalkan kalian colokkan si modemnya ke STB itu nggak kedetek, nah ini kalian bisa gunakan pakai cara ini ya. Jadi nanti WiFi-nya ini, WiFi nyebarnya ini akan kita tangkap di OpenWRT-nya. Itu bisa menggunakan salah satu WiFi-nya, nanti salah satu WiFi-nya juga akan menyebarkan. Jadi dia fungsinya bisa sebagai repeater. Tapi repeaternya itu repeater yang kita injek. Nanti cuma kayak gini aja. Nih posisinya. Nah, yang ininya, yang modemnya terserah kalian taruh mana. Yang penting bisa ngecas ya. Jadi nggak terlalu panas juga nanti. Dia colok di mana terserah kalian. Yang penting ketangkap di sini untuk WiFi-nya. Dan nanti akan kita coba buatkan bagaimana tutorialnya. Yuk langsung aja kita gaskan. Oke lor, kalau kalian sudah on kan ya, kita langsung aja ke OpenWRT-nya. Kalian langsung masuk aja ke dalam wireless ya atau WiFi. Nah ini sebenarnya udah ada settingannya lor ya. Nah kalau bawaannya itu, oh ya ini belum ada settingannya. Nah kalau kalian sudah colokkan, biasanya akan muncul seperti yang digambarnya, ada colokan seperti ini. Ini akan muncul seperti yang ada di sini ya. Nah, di sini ini ada namanya radio berapa ini? Ini ada radio 1 dan ada radio 0 ya. Nih, ada radio 0 dan ada radio 1. Jadi ini namanya radionya. Oke, kita remove dulu. Dan kalau mau cara gampangnya ya, kalau saya biasanya saya nyetingnya itu pakai LAN. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai LAN, apakah bisa? Ya, bisa-bisa aja sih. Bisa aja ya. Kalian tinggal tambahkan aja atau add. Oh ya, kalau sudah di remove tadi di save dulu ya, save and apply. Coba kalian di add bisa apa enggak ya, kita coba dulu aja. Karena kemarin saya nyetingnya langsung pakai LAN dan itu enak banget kalau nyeting pakai LAN. Oke, kita tambahkan di sini, lalu kita namai WiFi-nya OpenWRT. Networknya kita ke LAN, lalu di save dan save and apply. Apakah bisa ya dua-duanya? Ada radio 0 dan ada radio 1 ya. Ini kita tunggu dulu apakah bisa. Dan ini bisa ya. Tuh, jadi ada dua OpenWRT, ada Niki WiFi dan ada OpenWRT. Oke, kita akan connect ke dalam WiFi yang TP-Link-nya atau OpenWRT ini namanya. Karena bedanya di sini ya, ada radio 0 dan radio 1. Radio 1 itu yang ini, yang baru kita colok. Jadi kedeteknya dia di radio 1. Oke, kita buka di WiFi-nya di OpenWRT dan kita connect. Oke, seperti itu. Nah, sambil kita connect-kan ya, nanti akan kita remove dulu yang WiFi bawaannya si OpenWRT, yang Niki WiFi tadi. Kita remove ya. Save and apply. Nah, ini kita siapkan ya. Jangan lupa kalian nyalakan dan ingat, karena kita akan mengambil atau menerima WiFi dari si E5577 ini, makanya kita harus tahu passwordnya juga. Kita tahu WiFi-nya apa, tahu passwordnya apa. Jadi misalkan ya,
wifi-nya tuh di hidden, apakah bisa? Ya bisa-bisa aja, kalian tinggal tambahkan aja manual, nanti tinggal namanya diketik manual, terus passwordnya ditambahkan, itu harusnya bisa aja ya. Oke, ini kita sudah hidupkan seperti ini, sudah hidup, tinggal kita taruh di sini aja. Nah, dan cakep, tapi enggak juga ya. Ya gitu ya, intinya ini udah kita hidupkan, kita nyalakan atau taruh sini ya biar kelihatan agak jauh, karena kita nggak pakai kabel, dan ini murni nggak pakai kabel dari apa namanya si modem. Nah, setelah itu kita masuk ke OpenWrt nya lagi. Nah, di sini di bagian radio 1, karena di radio 1 ini adalah wifi internet STB, itu umumnya itu kan digunakan sebagai penerima ya, makanya kita gunakan sebagaimana mestinya kita sebagai penerima. Nah, kalau penerima gimana? Kita hapus-hapus dulu tadi ya. Kalau sudah dihapus tinggal scan. Nah, ini kita akan lihat. Kita tunggu dulu sampai nanti akan mendeteksi wifi-nya E5577 yang ini ya. BE5577. Tinggal kita join network. Di sini ada banyak wifi sebenarnya. Ini bisa kita kita tarik, bisa ya, tapi kita nggak pakai. Ini ada channel 6, kita klik join network. Passwordnya 999999999. Nah, coba kita lihat. Nah, ini passwordnya, ini tak buat 999 biar mudah lah ya. Klik submit. Oke, never. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini sudah. Lalu kita klik save. Nah, gitu aja ya, langsung kita save and apply. Apakah seperti ini sudah? Nah, ini sebenarnya kalau masalah apa namanya koneksinya udah ya, kita lihatnya di sini nih lor. Kalian ke interface di gambar gear ini atau di network, atau bisa ya di network interface itu bisa. Nah, di sini dia nggak kedetek di ETH, jadi kedeteknya di mana? Kedeteknya itu di W1, ada PHY 0 STA 0. Nah, ini nama device-nya, kalian tinggal lihat aja di device itu ada namanya ya. PHY 0 itu punyanya radio 0, kalau PHY 1 itu punyanya radio 1. Dan ini ada STA 0 dan ada AP 0. Nah, ini bedanya ya, ini sebagai AP dan ini sebagai statiknya atau penerimanya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini apakah sudah bisa untuk diinjek? Sebenarnya sudah bisa ya. Coba kita lihat dulu apakah di speed test bisa. Di speed test seharusnya belum bisa ya, karena kita belum melakukan injek. Ini jalan sih, ini jalan, oke. Tapi harusnya dia langsung off. Karena kalau per hari itu kan cuma dapat 50 MB ya. Nah, ini langsung off kan. Ini di speed test lagi nggak bisa lor. Tuh, langsung error dia. Nah, caranya coba kita buat internet apakah bisa. Tuh, dia nggak bisa ya. Ini buat internet nggak bisa. Kita akan lihat di bagian mana tadi? STB. Kita masuk ke Niki. Apakah ada Niki? Ini belum jalan. Kita ke OpenWrt, ke OpenWrt. Ke OpenClass saja ya. Kita ke OpenClass saja. Ingat loh, kalau kalian punya dua tunnel seperti ini ya, tool tunnel, ada si Niki, ada si OpenClass, kalian pakainya salah satu aja ya, jangan maksa untuk dua-duanya. Oke, kita akan coba upload. Upload. Mana ya? XUTS. Ini pakai target, ini pakai XUTS, exclude. Nah, ini yang untuk membership ya, yang ini. Ini kalau di membership sudah yang terbaru ya. Di membership sudah tak upload yang terbaru, yang sampai akhir Mei kalau nggak salah, aku lupa. Jadi untuk injeknya itu udah sangat lama. Oke, kita langsung apply setting aja, coba apakah injeknya akan berjalan gitu ya. Dan ini fungsinya seperti repeater ya, jadi menerima dan menyebarkan ulang seperti videoku yang ini, yang di bawah ini ya, atau yang di atas ini. Ini video yang ini itu sama seperti ini sebenarnya, cuman kalau yang ini kan fungsinya dia diinjek gitu ya, tanpa kabel lagi, si modemnya udah nggak pakai kabel lagi, tapi dia tetap bisa diinjek di OpenWrt nya. Ini lor, dia sudah ada apa namanya, kedip-kedip tuh ya, udah kedip-kedip tuh, nggak kelihatan ya. Nah, tuh kedip-kedip ya, kedip-kedip.
OpenWrt-nya sudah ada internet, dan di layar ini bisa kita lihat, ini di bagian downloadnya sudah ada traffic ya. Coba kita ke YIJD control, apakah bisa ke panel, dan ini ada ping nggak? Nah ini ada ping ya, ada ping J utama, kita coba enter. Nah ini bisa lor, ini bisa ya, dan ini mudah kalau kalian ngikutinya bener-bener gitu ya. Speed test net, apakah bisa? Dan ini ayo, bisa nggak? Ayo. Oke, ini bisa ya, ini sudah kedetek Nusanet. Dapatnya berapa coba ya, karena ini kan nggak pakai kabel ya, ini nggak pakai kabel, cuman ngandelin wifi dari si MiFi nya. Apakah tanpa MiFi bisa? Ya bisa-bisa aja sebenarnya, bisa aja ya. Oh kok ini malah merah ini, alur ini merah tapi di sini jalan. Sebentar, ini ngedipnya merah soalnya. Sebentar, kita lihat dulu di YIJD apakah pingnya hilang. Nah ini pingnya hilang lor, pingnya hilang, tapi di sini dapat ya, harusnya jalan, cuman kok merah. Nah ini dapat sekitar 4 Mbps. Dan enaknya lagi ya, ini ada satu info lagi, enaknya lagi itu di sini saya kan ada namanya Huawei Monitor ya, yang sempat kita bahas kemarin. Ada Huawei Monitor, dan ini bisa kita akses atau kita ganti IP-nya hanya melalui konfigurasi seperti ini ya. Melalui topologi ini dia tetap bisa diakses, tetap bisa ganti IP WAN secara otomatis gitu ya. Oke, kita coba dulu apakah bisa atau enggak gitu ya. Oke, kita langsung coba apakah bisa atau enggak. Kita ambil IP-nya 7. Nah ini kita masuk ke modemnya dulu. Kita masih bisa masuk ke dalam modem. Ini dapat 7 Mbps dan uploadnya gede banget, padahal downloadnya kecil tapi uploadnya malah gede. Ya gak apa-apa lah ya, yang penting kita bisa masuk ke sini. Lalu kita mau lihat di sini ya, ini passwordnya admin apa admin 1 ya, lupa aku, admin kayaknya. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini ada one IP addressnya 10 berapa ini, kita copy dulu aja. Nah ini ya, nah ini IP-nya 10.156.147.3. Oke, kita akan testing untuk si apa namanya Huawei Monitor ya. Kita klik Huawei Monitor, ini sudah ada. Nah ini sudah ada, kita langsung aja ambil yang ini ya. Untuk testing kita nggak perlu jalankan, kita cukup ambil yang modem padnya ya. Kalian ke terminal, lalu ke sini dan di paste. Nah seperti ini lor, Python USR bin Huawei TTP enter. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini ada respon ya, dia mendeteksi modem name-nya, terus current IP-nya atau IP yang sedang jalankan itu apa, IP sebelumnya apa, 10.156.147.3 tadi ya. Oke, sambil kita pantau di sini. Nah ini hilang ya. Kalau hilang ini dia sedang kayak mode pesawat gitu, mode pesawat. Terus nanti akan mendeteksi lagi dan muncul seperti ini. Nah ini dapat IP baru lor nih, 10.163.129.155. Kita coba taruh di sini, dan ini berubah lor ya, dan ini berubah, dan ini tanpa kabel. Ini cuma melalui wifi-nya saja. Kita lihat lagi di sini, ping tetap aman ya, harusnya ya. Ping tetap aman, tetap ada ping, tetap bisa internetan. Speed test coba. Tuh 2 3 bisa. Nah, ini bisa kan? Tuh, bisa. Oke. Gagal mengirim pesan Telegram, cek kembali Telegram token selain Huawei Motor. Mantap ya. Oke. Jadi ini sudah tak update lagi. Kalau misalkan Huawei Monitor punya kalian munculnya banyak banget. Nah ini sekarang ada pesannya cukup simpel seperti ini. Ini ada apa gitu ya, Telegram token dan set ID pada Huawei Monitor itu belum disetting gitu ya. Gitu. Oke. Apakah ini udah beres? Ini sudah beres lor. Jadi kalau misalkan punya kalian mau disetting seperti ini, misalkan modem wifi-nya itu nggak bisa
connect ke STB, atau misalkan modem stick ya, modem stick yang ada wifi-nya itu nggak bisa connect ke STB, apakah bisa gunakan cara seperti ini? Sangat bisa ya. Yang penting ini loh, di Open WRT-nya atau di STB-nya itu bisa wifi dua arah. Wifi dua arah itu bisa menerima dan bisa menyebarkan. Jadi bisa kita manfaatkan fitur seperti itu. Jadi yang menerima itu di STB-nya dan yang menyebarkan itu wifi dari TP-Link-nya ini. Kenapa saya buat seperti itu? Yang pertama adalah wifi STB itu kan memang diperuntukkan untuk menerima ya. Sedangkan wifi STB sebenarnya juga begitu untuk menerima aja, tapi ini kita manfaatkan untuk sebagai penyebar. Oke lor, itu mungkin tutorial kali ini ya. Kalau misalkan kalian mau ya produk-produk seperti ini, saya rekomendasikan di deskripsi itu sudah tak sematkan ya untuk masalah linknya, atau kalian bisa cek nih, linknya itu di bawah sini, di sebelah kanan ini, itu diklik aja tombol kecilnya itu sudah tak sematkan untuk rekomendasi kalau kalian mau beli yang seperti ini ya. Misalkan mau beli yang TP-Link-nya aja, STB-nya aja, atau misalkan modem I557-nya aja, nanti tak rekomendasikan toko-toko yang menurut saya itu bagus ya. Jadi silahkan kalian cek aja di bawah. Nanti kalau kalian mau tinggal aja cek out di sono, kalian tanyakan ke penjualnya kalau misalkan kurang puas gitu ya. Ya wes, gitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Oh ya, kalau kalian mau gabung jadi membershipku, silahkan aja klik tombol join di bawah atau tombol gabung di bawah itu ya. Karena di dalam video itu, di dalam membership itu kita sudah bagikan beberapa backupan kayak untuk cara beli UTS atau akunnya seperti apa, itu sudah ada backupannya loh. Ya wes ya, gitu aja. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.